Hai, aku Redita, mahasiswa dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Surabaya. Dan sekarang aku lagi menjalani PBG Prajabatan di UNESA juga, angkatan 2026. Nah, di sini aku mau bikin video tentang konseling individu bersama rekan aku. Hai, perkenalkan nama aku Nala Saraswati. Aku mahasiswa PPG Praja tahun 2026 yang hari ini berperan sebagai konseli dari teman aku satu kelas yaitu Redita. Oke, disimak ya. Bye-bye. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Nala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Redita. Gimana kabarnya nih Mbak Nala? Baik Mbak. Baik, yakin? Ya, agak kurang sih sebenarnya. Kenapa? Gini, ini kan saya lagi banyak tugas sebenarnya Mbak. Oke, terus? Saya tuh bingung sama tugas-tugas saya karena tugas saya tuh banyak banget. Mulai dari di kampus itu kan banyak tugas ya individu, kelompok kayak gitu. Terus kebetulan ini juga mau UAS. Jadi saya bingung gitu mau mengerjakan tugasnya tapi ini udah mau UAS. Kok mepet saya juga belum belajar. Saya bingung banget, Mbak. Oke, jadi intinya Mbak Nala ini kesini mau ceritalah soal permasalahannya Mbak Nala, gitu kan? Iya, benar-benar. Oke, jadi kalau kayak gitu ya, nanti jatuhnya kita kan masuk konseling individu nih. Nah, saya jelasin dulu ya apa itu konseling individu. Mungkin Mbak Nala udah pernah cerita ke orang lain soal ini atau pernah konseling individu sebelumnya? Belum pernah sih, cuma dipendam sendiri aja. Oh, sebenarnya cuma dipendam sendiri ya. Oke, jadi kalau konseling individu ini Mbak Nala nggak usah khawatir. Nanti masalahnya Mbak Nala itu yang tahu hanya Mbak Nala sama saya. Saya tidak diperkenankan untuk membeberkan masalahnya Mbak Nala ke siapapun. Begitu juga dengan Mbak Nala. Jadi apapun yang terjadi di perbincangan kita sore hari ini itu hanya kita berdua yang tahu. Sepakat? Oke, sepakat. Oke, jadi Mbak Nala di sini enjoy aja, santai aja, nggak usah nggak usah nervous ataupun merasa gimana-gimana, dan lagi boleh berekspresi. Mbak Nala boleh nangis, boleh marah, tapi nggak boleh sampai sampai banting-banting barang, nggak boleh agresif itu juga, diluapkan secukupnya aja. Oke, kayak gitu. Mungkin dari sini Mbak Nala masih ada yang ditanyakan atau masih bingung atau gimana? Udah sih, udah paham, Bang. Oke, tadi Mbak Nala sempat cerita tentang akhir-akhir ini Mbak Nala sering kecapean soal tugas yang terlalu banyak, benar? Iya, tugasnya sangat banyak sekali. Oke, bisa diceritain nggak akhir-akhir ini tuh kegiatan Mbak Nala sehari-hari tuh kayak gimana? Kegiatan sehari-hari kan ya kuliah. Kuliah itu nanti masuk di kampus 2 hari, terus 2 hari lagi PPL. Nah, itu di kampus pun banyak tugasnya. PPL juga banyak tugasnya dan kebetulan ini kan juga mau UAS ya, Mbak. Jadi dengan waktu yang sangat mepet ini mau mendekati UAS, saya tuh belum mengerjakan tugas dan banyak tagihan dari mulai di LMS terus tugas yang diberikan dari pihak sekolah itu juga banyak sekali dan padahal saya tuh juga udah menyicil ya mengerjakannya itu. Tapi rasa-rasanya kok nggak selesai-selesai gitu. Saya bingung, apalagi saya juga belum belajar untuk UAS dan banyak materi yang belum saya kuasai nanti buat UASnya itu bingung banget mau membagi waktunya tuh kayak gimana, Mbak. Oke, jadi saya rakop dulu ya. Jadi Mbak Nala itu mau mendekati pekan UAS, bentar lagi UAS nih. Tapi tugasnya tuh nggak selesai-selesai, padahal harusnya sebelum UAS itu harusnya udah selesai gitu kan. Iya, benar. Tapi apakah ada penambahan tugas lagi atau itu tugas lama yang emang Mbak Nala belum selesai aja atau emang belum selesai tapi ada tugas-tugas lagi gitu? Sebenarnya itu ada tugas yang lama yang belum saya kerjakan ya, Mbak. Terus tiba-tiba tuh dari sekolah ada tugas tambahan, dari kampus juga ada tugas tambahan. Jadi makin numpuk di belakang dan
saya jadi makin kewalahan gitu. Kalau misalnya tadi nggak ada tugas tambahan, itu mungkin ya saya bisa mengerjakannya walaupun udah mepet UAS. Tapi ini karena tugasnya ditambah lagi, saya jadi kewalahan dan bingung mulai dari mana ini ngerjainnya. Dengan waktu yang sangat singkat itu tadi, Mbak. Oke, jadi ada tugas lama yang belum terselesaikan, ketambahan tugas baru lagi. Baik dari pihak kampus ataupun dari pihak sekolah. Makanya Mbak Nala ini merasa kewalahan, seperti itu kan? Iya, benar. Nah, terus ketika menghadapi permasalahan seperti itu, Mbak Nala ngapain aja nih kira-kira? Ya, sebenarnya ya mau mencoba mengerjakan gitu ya, tapi tetap aja kayak ada perasaan ini nanti bakal selesai nggak ya, nanti bisa selesai tepat waktu nggak ya. Seperti itu sih, keraguan itu muncul, Mbak. Oke, berarti ketika Mbak Nala dihadapkan dengan tekanan belajar seperti itu, Mbak Nala mulai memiliki pikiran-pikiran irasional. Mbak Nala mulai nggak yakin, kayaknya aku nggak bakal selesai deh. Ini selesai nggak ya? Mampu nggak ya aku? Kayak gitu. Iya, benar. Nah, terus ketika pikiran-pikiran kayak gitu muncul, apa yang Mbak Nala lakukan? Ya, itu sih kayak ini bener yakin bisa nggak ya kayak gitu ya tetap bertanya-tanya juga tapi actionnya untuk mengerjakan sih belum ya tapi lebih ke ini terbawa dari pikiran itu tadi Mbak sebenarnya. Oh gitu tahu. Berarti Mbak Nala itu sambil mengerjakan sambil memiliki pikiran Iya, irasional gitu. benar-benar. Nah, terus ketika Mbak Nala memiliki pikiran irasional kayak gitu, apa yang Mbak Nala lakukan buat menghilangkan pikiran-pikiran kayak gitu? Atau dibiarin aja deh? Eh, sebenarnya ada pikiran itu terus saya mencoba kayak ya udahlah saya mulai mengerjakan sedikit demi sedikit kayak gitu walaupun nanti kayak mungkin nggak selesai atau belum selesai ya itu urusan nanti gitu. Oke, yang penting dikerjakan dulu. Iya bener. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Nala, ada berapa tugas sih yang sekiranya Mbak Nala keberatan? Sebenarnya itu ada bikin laporan itu menurut saya sangat berat juga, bikin artikel itu juga. Ya itu sih yang paling berat menurut saya. Itu tugas individu atau tugas kelompok Mbak Nala? Individu sih. Yang kelompok itu yang artikel itu tadi. Artikelnya kelompok, yang Iya. lain individu. Iya. Wah, pasti berat banget ya kalau kayak gitu. Iya. Tapi Mbak Nala keren banget, udah apa ya, meskipun memiliki pikiran-pikiran irasional, Mbak Nala tetap memilih untuk mengerjakan tugas itu. Istilahnya nugas sambil nangis-nangis. Iya bener. Sampai begadang, kadang tidur juga berantakan gara-gara ya ini nugas ini Mbak. Oh, tugasnya itu bikin tidur Mbak Nala berantakan gitu? Iya, bahkan sampai begadang, sampai dini hari kayak gitu ngerjain tugas. Sambil ya ada pikiran ini nanti selesai nggak itu sih Mbak. Waduh, berarti kacau banget Mbak Nala kalau sampai begadang sambil memiliki pikiran irasional kayak gitu. Terus kira-kira ada nggak yang Mbak Nala lakukan buat memperbaiki mood misalnya? Mungkin dengan nonton film sih Mbak kayak gitu. Tapi nonton film ini juga kan menyita waktu lagi gitu. Waktu yang harusnya bisa buat ngerjain tugas, tapi malah buat nonton film, buat naikin mood. Itu saya juga jadi bingung Mbak, gimana gitu loh. Berarti kan nggak masuk akal juga ya, misalnya kita banyak tagihan tugas tapi malah memilih nonton film. Itu sesuatu yang agak absurd juga sih menurutku. Iya. Nah, kalau selain nonton film, Mbak Nala, apa yang kira-kira Mbak Nala lakukan? Sebenarnya yang bisa naikin mood itu sih Mbak. Tapi ya itu tadi, permasalahannya nanti kalau nonton film, tugasnya nggak selesai-selesai. Tapi kalau nugas terus, moodnya tuh nggak ada gitu loh. Jadi bingung saya juga. Oh, berarti moodnya hancur dan yang bisa bikin good mood lagi itu cuma nonton film. Tapi kan Mbak Nala ya, setahu saya itu kan ada kayak makanan-makanan favorit, minuman-minuman favorit gitu yang bisa memperbaiki mood gitu. Apa Mbak Nala udah coba kayak gitu? Kalau makanan atau minuman yang bikin naikin mood sih, kalau saya nggak ada sih Mbak. Cuman itu nonton film kalau menurut saya. Berarti sejauh ini Mbak Nala itu belum memiliki apa ya? Apa itu namanya yang kayak rencana cadangan gitu loh. Kalau nggak nonton film berarti aku bad mood gitu kan. Tapi kalau nonton film nanti tugasnya nggak selesai. Oke. Terus ada ya nggak yang Mbak Nala lakukan ketika mengerjakan tugas itu ketika udah puyeng banget, di tahap puyeng banget itu Mbak Nala ngapain biasanya? Ya udah berhenti, nggak nugas lagi, nggak buka laptop, udah aku tutup langsung.
Udah ditutup langsung. Jadi meskipun itu deadline-nya besok, karena udah gak mood nih, nggak bisa nonton film juga, ditutup langsung. Iya langsung ditutup karena aduh udah kacau moodnya Mbak. Beneran itu jadi nggak bisa ngerjain sama sekali. Oke, jadi selain nggak punya plan B untuk memperbaiki mood, Mbak Nala ini juga apa ya? Bisa dibilang bener-bener kewalahan, dan kalau udah bener-bener kewalahan, Mbak Nala memilih untuk stop. Iya benar. Nah, sejauh ini Mbak Nala, apa yang udah Mbak Nala lakukan buat memanajemen tugas itu? Saya masih bingung sih masalah manajemen waktu buat ini. Saya belum bisa manajemen waktu saya. Oke, berarti secara nggak langsung Mbak Nala tuh bilang tugasnya Mbak Nala itu kecampur jadi satu. Kayak gitu ya? Iya benar. Oke, sekarang kita fokus dulu ke pikiran irasionalnya Mbak Nala ya. Mbak Nala kan tadi bilang ya, kalau ketika mengerjakan tugas itu ada pikiran-pikiran irasional. Ini selesai nggak ya? Ini selesai nggak ya? Aku bisa nggak ya? Nah, kira-kira Mbak Nala itu memikirkan hal seperti itu, menurut Mbak Nala gimana? Kalau menurut Mbak Nala sendiri deh. Ya kayak harusnya jangan ada pikiran kayak gitu ya, langsung action aja gitu. Tapi tetap aja pikiran itu mesti muncul Mbak. Susah untuk mengendalikannya. Oke, berarti Mbak Nala itu merasa kesulitan mengendalikan pikiran irasional, padahal harus ada tugas yang udah diselesaikan, dan moodnya itu bisa balik kalau cuma nonton film. Oke, menurut Mbak Nala nih, ada nggak sih satu tugas yang udah Mbak Nala selesaikan dengan pikiran-pikiran yang berkecamuk kayak gitu? Sebenarnya udah banyak tugas yang terselesaikan ya, walaupun saya juga mikir ini nanti selesai nggak, tapi ternyata akhirnya juga selesai gitu sih. Tapi karena mungkin ini menurut saya tugasnya agak berat gitu ya, buat laporan dan segala macam itu, pikiran itu semakin apa ya, kayak muncul lagi terus malah aduh ini selesai nggak ya, kayak gitu sih. Berarti pikiran irasional itu hilang timbul di pikirannya Mbak Nala. Nah, hal yang paling sering Mbak Nala pikirkan, yang pikiran irasional, tahu kan ya pikiran irasional itu kayak gimana? Yang nggak masuk akal gitu loh. Yang kayak ketakutan-ketakutan kita sendiri. Nah, hal apa yang paling Mbak Nala takutkan ketika tugas itu nggak selesai? Ya nanti kalau misal tugasnya nggak selesai kan imbasnya ke nilai juga gitu ya. Nilainya mungkin kurang bagus, kurang maksimal itu. Oke, berarti lebih takut ke hasil akhirnya. Iya benar. Benar. Nah, terus ketika Mbak Nala itu kan jatuhnya kayak konsekuensi ya. Kalau kita nggak nyelesain tugas, nanti nilainya jadi jelek. Nah, kira-kira apa yang udah Mbak Nala lakukan buat memplanning semua itu? Maksudnya kayak pikiran irasional itu biar nggak timbul terus-menerus. Terus kalau tadi kan untuk manajemen tugasnya masih amburadul nih. Kalau pikiran irasionalnya sendiri gimana? Ya karena itu terus-terusan muncul ya. Jadi ya saya belum bisa mengendalikannya, Mbak. Berarti bener-bener nggak bisa terkontrol gitu? Benar, itu karena muncul terus, Waduh. hilang kayak gitu. Waduh, gawat ini Mbak Nala. Terus gimana ya? Mbak Nala itu kan merasa kewalahan nih dengan tugas-tugasnya. Apakah udah pernah nyoba teknik penting tidak penting? Belum pernah sih. Belum pernah. Gini, coba Mbak Nala mengkategorikan tugas-tugas itu berdasarkan kepentingannya dan deadline-nya. Contoh, ada dibagi jadi 4 nih. Tugas yang penting dan mendesak. Tugas yang penting tapi kurang mendesak. Lalu ada tugas yang kurang penting tapi mendesak. Ada yang tugas tidak penting dan tidak mendesak. Kalau kayak gitu, kira-kira Mbak Nala udah pernah dengar atau udah pernah melakukan mungkin? Belum pernah sih. Belum pernah. Oke, jadi kita coba teknik yang itu dulu. Sekarang bayangkan Mbak Nala itu ada di ruangan yang penuh dengan tugas-tugas kayak gitu. Nah, itu diklasifikasikan Mbak Nala. Mana yang sekiranya penting dan mendesak, ya itu dikerjakan terlebih dahulu. Kayak gitu. Kira-kira sampai di sini apakah udah ada gambaran kayak gimana? Udah sedikit ada gambaran sih, Mbak.
Udah sedikit Iya. ada gambarannya. Oke, terus kalau itu kan untuk manajemen tugasnya nih. Sekarang untuk manajemen pikirannya nih, biar Mbak Nala itu nggak stres banget ketika dihadapkan dengan tumpukan tugas yang bejibun kayak gitu. Misalnya gini, Mbak Nala tadi bilang meragukan diri Mbak Nala, apakah Mbak Nala mampu menyelesaikan tugas itu atau tidak. Tapi di satu sisi Mbak Nala tahu kalau ada tugas yang udah Mbak Nala selesaikan meskipun dengan pikiran yang amburadul kayak gitu. Iya. Benar? Benar, benar. Benar. Berarti bukankah yang Mbak Nala katakan dan yang Mbak Nala peroleh itu bertolak belakang? Iya sih sebenarnya ya. Itu karena mungkin pikiran saya aja kali. Iya, Mbak ya. Ya kan? Jadi menurut Mbak Nala nih ya, kalau dengan pikiran seperti itu, tapi dengan hasil yang seperti itu, apakah itu masuk akal? Sebenarnya tidak. Kenapa tidak? Ya karena itu hanya pikiran-pikiran apa ya, negatif penuh keraguan aja gitu. Gitu kan? Nah, terus sejauh ini nih, dengan pikiran yang berkecamuk kayak gitu, kira-kira udah berapa banyak tugas yang Mbak Nala selesaikan? Sebenarnya udah banyak sih Mbak, udah banyak yang terselesaikan. Banyak itu dapat dikategorikan minoritas, setengah, atau malah mayoritas? Ya setengahnya sih udah Mbak, udah selesai setengahnya itu. Udah selesai setengahnya. Dengan pikiran kayak gitu, Iya, bener? bener. Dengan pikiran kayak gitu, Mbak Nala sudah berhasil menyelesaikan setengah dari tugas yang diberikan. Tapi Mbak Nala itu masih kepikiran terus kalau Iya. ada tugas yang belum selesai. Itu Mbak Nala nggak bisa menyelesaikan. Nah, bukankah dari setengah tugas itu sudah bisa membuktikan kalau Mbak Nala mampu? Kalau dipikir lagi sebenarnya iya Mbak, tapi nggak tahu ya pikiran itu tuh terus muncul gitu. Jadi saya nggak bisa mengendalikan pikiran itu. Padahal tugas-tugas saya juga yang lainnya juga udah selesai. Tapi pikiran itu mesti ada. Nah, gini nih Mbak Nala, misalnya ketika pikiran itu muncul, misalnya saat ini, ketika pikiran itu muncul di kepala Mbak Nala, apa yang pertama kali Mbak Nala lakukan? Mungkin saya lebih ini sih, kayak berhenti dulu mikirin ini nanti gimana ya, saya mau ngerjain yang mana dulu ya, saya mau ngerjain apa, mau berhenti dulu atau mau menaikin mood dulu, kayak gitu. Lebih ke mungkin berhenti ngasih jeda dulu sih Mbak kalau saya. Oke, berarti Mbak Nala lebih memilih ngasih jeda untuk mengatur pikiran itu lagi. Oke, gimana kalau kita nyoba teknik stop stopping? Talk stopping tahu? Pernah dengar? Belum pernah Mbak. Nah, tadi kan Mbak Nala bilang kalau pikiran itu tuh bener-bener nggak bisa kekontrol kan. Kadang muncul, kadang nggak. Kadang muncul, kadang nggak. Kalaupun muncul, Mbak Nala kesulitan untuk mengendalikannya dan memilih untuk memberi jeda gitu kan. Nah, ketika Mbak Nala sudah memberi jeda itu, apakah pikirannya tetap muncul? Mungkin hilang sesaat, tapi itu pasti muncul lagi. Oke, berarti ini cocok nih pakai teknik talk stopping. Talk stopping itu dimana kita menghentikan pikiran negatif kita secara instan, secara apa ya, otomatis. Jadi kayak gini Mbak Nala, misalnya saat ini bayangkan Mbak Nala lagi dihadapkan dengan banyaknya tugas kayak gitu, ada pikiran irasional muncul. Misalnya kamu nggak bakal selesai hari ini. Nah, ketika pikiran itu muncul, coba Mbak Nala bilang keras-keras dalam hati untuk stop. Stop aja. Pernah nyoba? Belum pernah sih. Tapi udah kebayang kayaknya. Udah kebayang ya. Tadi kan Mbak Nala bilang kalau lebih memilih memberikan jeda. Nah, tapi gini Mbak Nala, kadang kalau kita kelamaan memberi jeda, malah tugasnya yang terlena. Kayak gitu kan? Iya benar. Nah, jadi coba Mbak Nala itu secara otomatis menstopkan pikiran negatif Mbak Nala sendiri dengan teknik itu. Jadi coba nih Mbak Nala bayangkan dulu, ada tugas banyak, nah terus pikiran itu muncul, terus Mbak Nala coba bilang stop. Coba Mbak Nala bayangkan dulu pikiran-pikiran negatifnya, bayangkan atmosfer ruangannya. Dengan yang banyak tugas itu ya Mbak? Iya benar. Iya. Sudah kebayang sih Mbak. Sudah kebayang, banyak tugas, deadline-nya besok, misalnya ada 3 artikel besok. Nah, ya. Terus Mbak Nala ada pikiran itu muncul lagi nih. Kamu nggak bakal selesai.
terus Mbak Nala bilang kenceng-kenceng dalam hati, stop. Kadang boleh kok kita ngomong, tapi ya nggak usah teriak juga ya. Kalau kita sendirian it's okay lah. Tapi kalau di banyak ada orang banyak di situ kan pasti ya nggak mungkin kita teriak-teriak kan. Iya. Nah coba Mbak Nala bayangkan itu dulu, terus Mbak Nala rasakan sensasinya. Mbak Nala itu bayangin pikiran itu muncul dan Mbak Nala bilang stop keras-keras dalam hati coba. Iya, bisa, Mbak. Bisa? Bisa. Bisa, oke. Nah, kalau dari sejauh ini ya, ketika Mbak Nala udah lihat banyaknya tugas kayak gitu, ada pikiran negatif muncul, Mbak Nala bilang stop, perasaannya Mbak Nala gimana? Kayaknya saya jadi lebih ini ya, mungkin bisa langsung memulai mengerjakan daripada tadi kepikiran terus kayak gitu. Oke, berarti secara nggak langsung cukup efektif untuk saat ini. Mungkin kalau dibayangkan sih bisa efektif kayaknya, Mbak. Oke, jadi nanti untuk pembuktiannya, eksekusinya langsung dicoba ketika malam ini Mbak Nala ngerjakan tugas. Ketika itu muncul, tadi bilang apa? Stop. Stop. Terus mungkin ada penguatan-penguatan lain nih Mbak Nala. Ketika Mbak Nala bilang stop, terus kadang kan kita nggak bisa nih langsung instan ngerjain lagi. Nah mungkin Mbak Nala ada sesuatu, kalau naikin mood dengan film sepertinya itu kurang masuk akal ya, karena waktunya terbatas. Mungkin Mbak Nala ada apa ya, ada motivasi tertentu. Selain bilang stop, otomatis kan pikiran kita kayak keriset lagi kan. Mungkin Mbak Nala bisa menemukan motivasi-motivasi baru. Motivasinya Mbak Nala apa sih menyelesaikan tugas itu? Kalau untuk motivasinya sih biar ini ya, nanti kalau tugasnya udah selesai kan jadi lebih enak gitu, nggak banyak pikiran gitu sih Mbak. Oke, lebih banyak apa ya? Lebih ke me time. Mbak Nala ngejar me time-nya. Iya itu. Nah, kalau me time biasanya kemana Mbak Nala? Ya nonton sih, saya selalu sering nonton Mbak. Nonton sendirian atau sama teman-teman? Lebih suka sendirian, soalnya biar fokus aja. Berarti nontonnya itu di bioskop atau di rumah aja? Ya kadang kalau waktunya banyak itu ke bioskop, tapi kalau cuman ya sedikit ya di Netflix aja Mbak. Oke, berarti motivasinya untuk menonton film. Ya, jadi gini aja Mbak Nala, kalau misalnya pikiran itu muncul, Mbak Nala udah bilang stop, pikirannya kan ke riset nih. Nah, Mbak Nala ingat-ingat lagi, semakin aku cepat selesai, semakin baik, karena aku bisa enjoy, karena aku bisa me time. Me time-ku lebih panjang, aku bisa nonton film sepuasnya. Kayak gitu, coba-coba. Oke, Ya kebayang Mbak. kebayang? Oke, terus ketika Mbak Nala udah ada motivasi nih, tadi kan udah stop, reset, ada motivasi dalam diri Mbak Nala, terus apa yang Mbak Nala rasakan? Mungkin nggak kayak awalnya tadi sih. Kalau tadi ya khawatir banget karena tugasnya nanti bisa selesai nggak. Tapi setelah ini kayaknya mungkin lebih ini langsung ngerjain aja sih, nggak usah banyak mikirin pikiran tadi gitu. Oke, berarti istilahnya udah mau nih ngerjain tugas lagi, meskipun dengan pikiran yang kadang muncul lagi. Iya. Nah, oke, jadi tadi sejauh ini ya, yang saya rangkum, Mbak Nala itu stres karena banyak tugas mendekati UAS. Nah, setelah itu ada pikiran irasional muncul. Nah, pikiran irasional tadi itu munculnya nggak terkendali, tapi Mbak Nala juga kesulitan balikin mood karena yang bisa balikin mood hanya nonton film. Iya benar. Oke, itu problemnya. Nah, sekarang untuk solusi sementara ini, Mbak Nala bisa melakukan apa tadi? Manajemen Iya, manajemen tugas. tadi. Terbagi jadi 4. Tadi apa Mbak Nala bisa disebutkan? Yang apa? Mendesak itu tadi. Penting dan mendesak. Tidak penting. Tidak penting. dan Tidak mendesak. Tidak mendesak. Tidak penting. Tidak mendesak. Ulang. Penting dan mendesak. Penting dan mendesak. Penting dan tidak mendesak. Tidak penting dan mendesak. Tidak penting dan tidak mendesak. Itu dikotakkan menjadi 4 tabel. Nah, setelah itu ketika sudah dikotakkan, ketika Mbak Nala sudah mulai mengerjakan, ada pikiran irasional muncul. Apa yang Mbak Nala lakukan? Langsung ini, bilang stop tadi. Oke, langsung bilang stop. Setelah itu? Langsung aja mulai ngerjain. Oke.
Oh, belum dong. Bilang stop, terus kan harus menumbuhkan motivasi dulu. Oke. Ya, menumbuhkan motivasi tadi. Oke. Oke, menumbuhkan motivasi baru kalau pikiran udah tenang dikerjakan. Oke. Nah, sejauh ini mungkin Mbak Nala masih bingung nih. Dari obrolan kita ini Mbak Nala masih bingung atau masih ada yang kok kayaknya kurang cocok ya? Kayak gitu. Kalau kurang cocok atau enggaknya kan karena belum mencoba sih Mbak. Jadi saya tadinya nggak tahu caranya gimana, sekarang udah mungkin ada gambaran, jadi saya mau mencobanya. Oke, berarti udah ada inspirasi nih di otaknya. Iya benar. Udah nggak sebingung sebelum kesini tadi ya? Iya benar. Oke, jadi sampai di sini mungkin Mbak Nala masih ada yang ingin disampaikan. Untuk sementara sudah cukup sih Mbak. Nanti biar langsung eksekusi aja. Oke, lebih milih langsung eksekusi. Mbak Nala semangat sekali. Ya. Terus sejauh ini nih Mbak Nala, setelah kita bercerita nih, apa yang Mbak Nala rasakan? Kalau tadi kayak masih berkecamuk pikiran itu ya, sekarang mungkin lebih lega aja sih menceritakannya. Ternyata ada solusinya gitu Mbak. Oke, karena sebelumnya dipendam sendiri, sekarang diceritakan ke orang, terus rasanya kayak plong. Iya bener. Mbak Nala biasanya cerita ke siapa sih kalau masalah kayak gitu? Nggak pernah cerita sih, soalnya kalau menurut saya cerita pun nggak ada apa ya, masukan dari orang yang saya ceritain itu nggak ada, jadi kayak ya sia-sia gitu loh. Oke, makanya saking capeknya Mbak Nala memilih ke sini. Iya bener. Oke, dan Mbak Nala pasti kan kalau ke sini berharap sedikit banyak dapat solusi, dapat inspirasi gitu kan. Nah, sejauh ini apakah Mbak Nala udah memikirkan setelah ini Mbak Nala mau apa? Langsung eksekusi tugas sih Mbak. Langsung eksekusi tugas, siap. Oke, Mbak Nala, sejauh ini kan kita udah cerita-cerita nih. Nah, karena Mbak Nala udah nggak ada yang disampaikan ya tadi? Bener, udah nggak ada? Udah. Udah nggak ada, oke. Kalau dari saya sendiri, sementara itu dulu. Nanti misalnya Mbak Nala masih bingung atau gimana, boleh balik ke sini lagi, kita evaluasi nih, apa yang udah Mbak Nala lakukan, terus hasilnya kayak gimana. Kalau ada yang kurang cocok, mungkin nanti kita ubah. Kalau yang udah sesuai, nanti kita teruskan, kayak gitu. Nah, kalau dari saya sudah sih Mbak Nala, mungkin sejauh ini itu dulu. Nanti kalau masih bingung, dapat dilanjutkan di pertemuan yang kedua. Karena dari Mbak Nala juga udah nggak ada, mungkin dapat kita akhiri sesi konseling kita pada hari ini. Terima kasih Mbak Nala karena sudah menyempatkan waktunya buat datang dan percaya kepada saya untuk menceritakan masalahnya. Ya, terima kasih Mbak Redita udah memberikan solusi dari permasalahan saya. Oke, sekian konseling individu dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian video dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.